Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman sekalian, kita akan lanjutkan ya playlist tentang tutorial C Sharp. Jadi yang pertama seperti biasa teman-teman buka dulu ya aplikasi Visual Studio. Nah, di sini kita sudah buat ya desain sama seperti playlist sebelumnya ya. Nah, di sini ada beberapa button, dashboard, sampai setting nih ya. Jadi ini berupa navbar. Jadi sebelumnya di sini teman-teman sesuaikan dulu ya beberapa button ini. Nah, di sini kan misalkan di sini button, di sini ada dashboard, transaksi, data barang, history. Nah, teman-teman di sini ubah dulu ya name-nya, di sini name. Nah, name ini sama halnya dengan ID ya. Misalkan sama halnya ID yang ada di HTML ya. Jadi misalkan teman-teman mau mengeksekusi button ini, teman-teman tinggal panggil name-nya ini ya. Jadi makanya di sini saya ubah sesuaikan dengan button, nama buttonnya ya. Misalkan ya button untuk pergi ke halaman dashboard, misalkan di sini ubah jadi BTN dashboard gitu ya. Nah, jadi teman-teman ubah dulu ya masing-masing ini. Nah, di sini sudah saya ubah ya semua. Nah, jadi untuk di sini kita akan pelajari tentang navigation from. Nah, jadi konsepnya itu di sini teman-teman, jika kita klik dashboard maka dia akan munculkan from dashboard ya, sama halnya dengan transaksi, data barang gitu. Nah, jadi di sini sebelumnya kan di sini sudah kita buat ya. Di sini from barang di bagian user control. Jadi di sini kita akan memunculkan ya from barang ini. Nah, jika kita klik data barang maka otomatis from inilah yang akan kita tampilkan ya. Nah, kita akan tampilkan di mana? Kita akan tampilkan di bagian sini ya, di bagian kotak yang ada di bawah navbar ini. Nah, jadi teman-teman tambahkan dulu panel di sini, panel. Nah, sebelumnya di sini sudah saya tambahkan ya. Nah, ini sudah saya tambahkan. Nah, di sini namanya itu panel from. Jadi teman-teman di sini atur bagian dock style-nya itu bagian fill ya, bagian tengah atau menyeluruh atau wrap sesuai dengan ukuran dari from itu sendiri. Nah, setelah itu di sini teman-teman ubah namanya itu panel form. Nah, setelah itu teman-teman klik ya bagian button data barang ini, klik. Kemudian teman-teman bisa klik 2 kali ya. Klik 2 kali. Nah, otomatis masuk ke bagian eksekusi dari button data barang itu sendiri ya. Nah, jadi eksekusinya itu apa di sini? Nah, kita akan menampilkan from yang ada di from barang ini ya. Kita akan menampilkan ini. Coba kita buka dulu. Nah, kita akan menampilkan ini ya. Sebelum itu di sini kita buat label. Nah, kita buat label di sini, kita namakan, teksnya kita ubah jadi form barang. Itu ya. Ubah jadi form barang, kita taruh bagian tengah. Di sini untuk di sini ada anchor ya, ancor itu panggilnya, nggak tahu saya. Tuh. Nah, jadi di sini ada beberapa posisi ya. Misalkan di sini ada posisi kiri, atas, kanan, sama bawah di sini. Nah, jadi penjelasan ini saya akan jelaskan untuk nantinya ya di playlist berikutnya mungkin. Jadi teman-teman bisa ditunggu dulu. Jadi teman-teman fokuskan ke bagian ini dulu ya. Jadi teman-teman ubah dulu from barang sesuaikan dengan nama from-nya. Itu from barang. Dan teman-teman bisa ubah dulu di sini ukurannya supaya bisa dilihat ya. Ini kita ubah dulu ya. Kita ubah jadi misalkan 20. Nah, kemudian di sini kita ubah untuk back color-nya, misalkan kita ubah jadi, sebenarnya terserah ya mau ubah warna apa, sesuaikan dengan keinginan teman-teman masing-masing ya. Kemudian kita balik lagi ke bagian form 1 di sini. Nah, teman-teman caranya itu untuk pemanggilan form, teman-teman harus panggil dulu ya, inisialisasi dulu. Sebenarnya di sini teman-teman panggil dulu ya ini using app cashier dot
user control. Teman-teman harus panggil dulu ya user control ini ya, harus panggil dulu nama foldernya tuh. Nah, ini nama foldernya user controls. Jadi kita coba buat function di sini untuk memudahkannya ya. Sebenarnya untuk membuat function di sini menggunakan private ya, private void misalkan user control kemudian kita panggil user control, ini ada ya user control, dan kita buat nama parameternya itu user control. Nah, setelah itu di sini di bagian function ini kita akan buat yaitu kita panggil dulu ya. Nah, parameternya kita panggil dulu parameternya user control dot kita atur doc stylenya itu sama dengan doc style dot fill. Nah, jadi fungsi ini sama halnya dengan yang ada di panel ini ya. Misalkan ya kita edit docnya itu bagian non ya, non. Nah, otomatis jika from itu ditambahkan di bagian from barang itu kita tambahkan ya, munculkan, otomatis dia tidak akan memwrap ya, memwrap sesuai dengan ukuran halamannya. Maka dari itu di sini kita tambahkan doc stylenya fill gitu. Nah, kita coba atur ya. Nah, jadi contohnya itu seperti ini ya. Nah, maka dari itu di bagian from barang ini akan menyesuaikan ukurannya sama panel itu sendiri ya. Nah, karena itu panel itu sudah kita atur ke bagian doc stylenya itu fill, maka dia akan mengikuti besarnya dari panel tersebut tuh. Nah, kemudian kita lanjutkan ya. Nah, setelah itu kita panggil ya, kita eksekusi panelnya. Nah, kita buat nama ya panel form, dan panel form itu yang ini ya. Nah, ini kita sudah tambahkan panel ya di sini bagian toolbox panel, dan teman bisa drag ya di sini. Nah, mari kita teman-teman itu ubah namanya jadi panel form. Maka dari itu kita panggil di sini ya panel form dot controls dot add dot clear ya, dot clear tuh. Nah, kenapa kita clear gitu? Nah, jadi konsepnya itu gini ya, jika sebelumnya itu ada from lain gitu dan akan menambahkan from baru, otomatis yang from sebelumnya itu kan menumpuk ya. Jadi maka dari itu di sini jika ada from baru itu ada maksudnya jika ada trigger from baru ya nambah, otomatis yang from sebelumnya itu harus dihapus dulu ya. Supaya apa? Supaya tidak akan menumpuk ya formnya itu. Jika formnya itu menumpuk, otomatis aplikasinya itu akan terasa lebih berat ya. Tuh. Jadi ini setelah itu kita panel from, kita panggil lagi ya panel form dot controls dot add. Nah, baru di sini kita add ya. Add-nya itu apa? Kita panggil dari user control, kita ambil dari parameternya ya. Nah, itu user control dot bring to font itu ya. Nah, kemudian karena kan di sini kita akan memunculkan from barang ya, from barang. Jadi teman-teman klik dulu button data barang. Nah, masuk ke sini ya, masuk ke bagian eksekusi dari button data barang. Teman-teman langsung panggil saja, inisialisasi dulu, teman-teman panggil dulu ya nama filenya. Nah, di sini ada from barang ya, from barang sama dengan misalkan terserah yang mau namakan apa. Di sini saya namakan FB saja, from barang gitu, sama dengan form new ya, new form barang. Nah, setelah itu kita panggil di sini fungsinya user control. Nah, pakai S ya. Nah, sama halnya dengan ini ya, user controls. Nah, kemudian kita masukkan inisialisasinya. Nah, jadi di sini kita akan masukkan user control dengan from barang ya. User control dari from barang kita
kita masukkan ya inisialisasinya FB ke dalam user control. Maka dari itu ditangkaplah di sini ya user control, dan dia akan teruskan ke bagian controls add di bagian panel from. Maka dari itu panel from itu akan menampilkan from dari from barang itu sendiri ya. Nah, sekarang kita coba dulu. Nah, di sini kita coba ya, kita coba klik data barang. Nah, maka otomatis dia akan muncul ya, muncul dari from barang dan akan disimpan di dalam panel ya. Nah, karena panelnya itu settingannya itu dock stylenya itu fill dan akan memproyek ke ukuran layarnya, maksudnya ukuran dari from-nya ya, otomatis si from barang itu akan mengikuti ya, karena sudah kita setting di bagian sini ya, di bagian user control ya, di bagian function user control. Jadi user controlnya itu dock stylenya itu adalah fill gitu, sama halnya dengan panelnya ya, panel. Jadi konsepnya seperti itu ya teman-teman. Nah, jadi untuk navigation sudah ini ya, jadi teman-teman bisa sesuaikan sendiri dari bagian dashboard, transaksi, history sampai ke setting ya. Jadi untuk sebagai contoh di sini saya menggunakan yang data barang saja supaya tidak terlalu panjang ya untuk videonya. Oke, yang berikutnya di sini kita akan lanjutkan from load ya, atau kita akan lanjutkan di bagian playlist berikutnya ya. Jadi kita akan jelaskan tentang from load ya, atau proses jika aplikasi itu dijalankan pertama ya, maka dia akan mengeksekusi terlebih dahulu ya, maksudnya mengeksekusi pertama gitu. Misalkan kita akan tambahkan teks, nah terus di bagian eksekusi pertama teks apa yang akan dimunculkan, nah kita akan jelaskan itu nanti ya. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.